경아들이옵니다. 어디로? 하오나 궁의 법도에 유부사님께서 풀려나신 길. 사오이 사람은 게 아니랍니까? 들으시라 소리쳤습니다. Ini adalah kisah negeri Joseon waktu di bawah kepemimpinan Raja Gwanghei, Raja ke-15 dinasti Joseon, di mana ada peristiwa yang tidak boleh ditulis di buku catatan raja-raja karena menyangkut rahasia negara. Dan kisah ini dirangkum dalam film ini yang akan segera kalian saksikan. Hari itu Raja Gwanghei kemarahannya memuncak karena dilihatnya sendok peraknya berwarna hitam saat dicelup ke kuah makanannya yang berarti ada racun di dalamnya. Musuh dalam selimut yang selama ini mengintai telah mulai menunjukkan ancaman secara terang-terangan. Ia menyuruh meminum supnya pada pelayan. Semua panik dan ketakutan. Kemudian datang Hyo-gyun, sekretaris kepercayaannya menenangkan raja. Ia menyuruh para dayang keluar untuk menghindari amukan raja lebih lanjut. Raja Gwanghei menyatakan ingin sembunyi di bilik salah satu selir. Tapi sebelumnya sekretaris ditugaskan menemukan orang yang mirip dirinya untuk menjadi raja pengganti dan harus ada agar musuhnya terkecoh. Setelah peristiwa ancaman nyawa pada raja ini, serentak hampir semua pejabat meminta raja segera menghukum Yoo Jung-ho yang selama ini mengkritik raja secara terbuka, meski ia adalah kakak dari permaisuri raja. Sudah pasti dia yang melakukan rencana pembunuhan ini. Raja melangkah dengan gemuruh para pejabat yang ada di luar agar raja memutuskan eksekusi saat ini juga. Tampak permaisuri menyaksikannya pula dari istananya. Di tempat lain seorang komedian yang sering pentas di Gibang, yakni tempat hiburan remang-remang, sedang membawakan lakon yang mengolok-olok Raja Gwanghei. Raja digambarkan sebagai sosok yang tidak tahan bila mencium aroma wanita dimanapun berada. Di ruangan, di dapur, di tempat makan, bahkan digambarkan sambil berdiri pun Raja selalu bercinta. Sekretaris Hyo-gun membawa Han-sun ke tempat rahasia dan memaksanya untuk menghadap Raja. Han-sun mengira ia akan dihukum karena menirukan gaya raja di pentas tadi. Hyo-gyun hanya memberi petunjuk jika menghadap raja nanti ia hanya boleh bicara jika diperintah saja. Selain dari itu ia harus diam. Malam itu Han-sun benar-benar dihadapkan pada Gwanghei. Ia semula ragu saat disuruh menirukan gaya bicara raja. Setelah dibentak, Han-sun pun berdiri dan melakukannya. Raja puas melihat Han-sun berbicara seperti dirinya. Bahkan wajah pelawak rendahan itu mirip sekali dengan dirinya. Malam itu juga Raja mengungsi ke salah satu selir, sedang Han-sun menggantikannya sementara. Han-sun celingukan melihat sekeliling. Dirasa besar sekali ruangan ini, hampir tidak ada ujungnya. Ia mematut-matutkan diri sebagai Gwanghei, penguasa Joseon. Hampir saja ia berteriak, ternyata di tempat gelap ada Kasim di sana. Raja malam itu bersama selir An Sang-gun di biliknya. Ia benar-benar tidak menyadari bahwa wanita ini adalah salah satu komplotan musuh dalam selimut di istana.
Ternyata serangan itu hanya mimpi dari raja yang sedang dalam ketakutan. Hansun tidak bisa menikmati lamunannya ketika datang sekretaris. Tugasnya sudah selesai menggantikan raja. Ia menyuruh Hansun keluar lewat jalan rahasia di belakang. Sekretaris bersama tabib istana menyelidiki setiap kemungkinan penyebab terjadinya peristiwa racun dalam makanan raja. Di sana tidak ditemukan apa-apa. Tabib memberi informasi bahwa garam yang dipakai kemarin adalah garam dalam kemasan bambu yang biasanya memakai garam kemasan karung biasa. Garam bambu bisa mengakibatkan sendok perak menjadi warna hitam. Tetapi itu tidak beracun. Ini berarti tidak ada yang sengaja meracuni. Hal ini dilaporkan pada raja yang sedang berlatih tembak. Sekretaris raja itu meyakinkan bahwa keadaan raja baik-baik saja dan aman. Justru saat kesimpulan itu dibuat, terjadi sebaliknya. Raja kini koma dalam ruangannya karena seseorang telah menaruh racun atau semacamnya untuk mencelakai Guang Hai. Tabib tidak bisa memperkirakan apakah raja bisa disembuhkan. Hyo-gyun meminta tabib dan Kasim yang menjadi saksi situasi gawat ini untuk menjaga rahasia agar tidak terdengar siapapun. Ia menyuruh tabib membawa ke kuil terpencil dan merawatnya di sana sampai sembuh. Sementara ia akan ambil tindakan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan, yakni memanggil Hansun kembali untuk menggantikan posisi raja. Ia menugasi Do Bujang, pengawal pribadi raja, untuk membawa Hansun. Karena pengawal pribadi raja ini orangnya kasar, maka ia menjemput Hansun dengan caranya. Ketika sampai menghadap sekretaris, Hansun diberitahu bahwa raja sedang diungsikan dan ia harus menggantikannya sampai waktu yang tidak pasti. Sekretaris Hyo-gyun memberi 10 tael perak sebagai panjar. Jika sudah selesai ia akan menambah 20 tael lagi. Hansun menolak. Ia berkata uang itu tidak sebanding dengan resikonya. Hyo-gyun menghela nafas. Tapi rupanya si tengil itu hanya menggertak. Ia kembali dan mengambil panjarnya. Dengan alasan tidak ada salahnya mengambil resiko demi negara. Hyo-gyun memberitahu Dewan Menteri bahwa rapat kali ini dibatalkan karena raja sedang terserang flu dan sakit tenggorokan. Raja pengganti ini kebingungan saat ada permaisuri mau menjenguk dirinya karena sakit. Kasim menemui permaisuri dan menjelaskan kondisi raja yang kelelahan dan belum bisa ditemui siapapun. Untuk keamanan, sekretaris berpesan pada Hansun agar bila ada keperluan, raja palsu ini agar berbicara pelan dan berbisik saja pada Kasim Sangsun. Dan raja ini berbisik sudah 2 hari ia belum buang air besar karena dicarinya toilet tidak ada. Kasim mengatakan jika raja perlu itu cukup memanggil Dayang. Hansun masih tidak mengerti maksudnya. Tapi karena sudah tidak tahan, ia langsung buang hajatnya di pispot yang dibawa pelayan. Ia kaget setengah mati begitu tahu bahwa pelayan di sana menungguinya buang air dengan ucapan selamat pada yang mulia. Bahkan untuk cebok ternyata raja pun tinggal terima beres. Esoknya pelayan membawa air hangat untuk cuci muka, tetapi Hansun malah meminumnya. Kasim memberi kode, tetapi Hansun mengira ia harus menghabiskannya. Hansun benar-benar tak menyangka prosedur buang air seorang raja adalah dilayani semua. Bahkan untuk standarnya, kotoran raja diperiksa kadar keasamannya oleh petugas khusus dengan cara dicicipi untuk memastikan kondisi kesehatan raja. Malam itu Kasim menyerahkan daftar nama-nama selir raja pada Hansun untuk dihafal. Lalu apakah Hansun bisa menjumpai mereka? Kasim melotot mendengar pertanyaan Hansun ini. Pertama kalinya bagi Hansun untuk makan dengan fasilitas mewah seorang raja. Ia begitu kalap dengan aneka hidangan yang lezat itu sampai tandas tak tersisa. Para Dayang melihatnya dengan heran tapi tak berani berucap apa-apa. Kasim memberitahu bahwa para pelayan itu makannya adalah dari sisa hidangan raja. Hansun kaget.
Berarti para pelayan itu semalam tidak kebagian jatah makan karena semua disikatnya. Sejenak mata Han Sung terarah pada kediaman permaisuri. Ia mendekati dari pagar luar dan melihat wajah permaisuri yang cantik namun penuh dengan kemurungan itu di sana. Kasim mengingatkan bahwa seorang raja tidak diperkenankan bersikap seperti ini. Permaisuri hampir tahu keberadaan mereka. Han Sung pun segera lari, disusul para pelayan dan pengawal pribadinya. Hyo-gyun memberitahu bahwa besok Par Unsu menterinya akan menyodorkan berkas rutin laporan bulanan. Han Sung cukup menirukan kebiasaan raja. Han Sung sempat membuat Hyo-gyun kesal karena suaranya dibuat-buat. Tetapi saat menteri itu menghadap, Han Sung sangat berhasil memerankan karakter raja dengan baik. Ia berkata, "Lakukan apa yang kau inginkan, sesuai perintah sekretaris tadi malam." Han Sung mulai dilatih menghafal wajah-wajah menteri utama yang diduga selama ini bersekongkol untuk suatu kepentingan. Mereka adalah Ha Il-ju, Lee In-sung, dan yang paling senior Park Sung-er. Malam itu sekretaris menyuruh Han Sung membaca gulungan kertas yang ada di depannya, karena besok adalah pertemuan besar dengan seluruh jajaran menteri. Kasim tergetar dengan suara Han Sung ketika membaca kertas putusan raja itu. Sangat berwibawa seperti Raja Guanghai yang asli. Esoknya, pertemuan besar segera tiba waktunya. Kasim menyiapkan gulungan kertas yang akan dibacakan nanti. Han Sung melangkah dengan tegap dan penuh percaya diri. Semua tak menyangka yang ada di depan mereka adalah hanya seorang badut pentas di Gibang yang memerankan dengan sempurna sebagai Raja Joseon ke-15. Perdana Menteri Kim Jong-se sempat menanyakan kondisi kesehatan raja yang katanya baru kena flu. Han Sung bisa menjawab dengan baik. Acara dilanjutkan, pembacaan putusan. Tetapi ada masalah, kertas gulungan itu kosong. Sekretaris Hyo-gyun cepat ambil tindakan. Ia mengatakan raja tenggorokannya masih sakit dan ialah yang akan membacakannya. Han Sung batuk-batuk untuk memperkuatnya, meski agak berlebihan batuknya. Isi putusan raja yang dibacakan adalah penghentian isu bahwa Yu Jung-ho adalah pengkhianat yang merencanakan makar. Siapapun dilarang membicarakan ini lagi tanpa bukti yang jelas. Kedua, diberlakukan peraturan Didong yang ditugaskan pada Hupan untuk melaksanakannya. Didong adalah pemberlakuan pajak tinggi pada tuan tanah dan pejabat daerah yang punya aset banyak. Langsung saja Park Chun dan komplotannya membahas aturan Didong ini yang sangat merugikan mereka karena aset mereka ada di mana-mana. Saat menyuguhkan menu makan raja, Han Sung memuji rasa lezat bubur kacang manis yang dibuat oleh Sawal, gadis yang selalu bertugas mencicipi makanan raja saat dihidangkan sebagai prosedur utama keselamatan raja. Bila ada racun maka yang mencicipi pertamalah yang akan mati. Han Sung teringat soal makanan yang disapu bersih kemarin, hingga pelayannya tak kebagian. Kini ia hanya makan semangkuk kacang manis itu saja, selain itu disuruh membereskan. Sudah pasti para pelayan hari itu senang semua karena dapat jatah makan berlimpah. Bahkan untuk menu paling lezat raja tak memakannya sama sekali, sehingga mereka tertawa lepas dengan menyantap menu-menu yang selama ini mereka dambakan. Hyo-gyun pergi ke kuil persembunyian Guanghai. Tabib menginformasikan bahwa raja bukan terkena racun melainkan dibius dosis besar oleh opium. Tabib memberitahu pula bahwa pasokan bahan makanan terakhir datang dari kerabat Selir Ang. Saat itu Park Chun menemui Selir Ang untuk membicarakan sesuatu. Tetapi muncul orang Park Chun dan mengatakan bahwa sekretaris Hyo-gyun tengah menyelidiki perkebunan selir yang dicurigai membius dengan opium pada raja. Park Chun segera bertindak menyuruh para kaki tangannya melenyapkan Selir Ang untuk menutupi jejak. Hyo-gyun mendapati perkebunan di sana penuh dengan opium namun sudah ludes dibakar. Sesampai istana, Hyo-gyun kaget bila raja telah mengesahkan kertas yang disodorkan Park Chun yang isinya adalah pembatalan aturan Didong dan penyelidikan kembali kakak permaisuri sebagai tersangka. Han Sung mengatakan bukankah sebelumnya ia diberi pesan oleh sekretaris bila ada menteri menghadap membawa berkas ia tinggal bilang lakukan apa yang kalian inginkan dan kemudian menstempelnya.
뭘 주고 뭘 받는지는 그 정도는 알아야 돼. Hansun tak mengerti untuk laporan biasa bisa dilakukan seperti itu, tetapi untuk undang-undang penting tentu dia harus bertanya pada sekretaris terlebih dahulu. Hansun jadi bingung, lalu ia meminta tolong Kasim untuk memberitahu di mana ia bisa belajar hukum kerajaan. Kasim mengajak raja palsu ini ke perpustakaan. Di sana ia kembali bingung kenapa aturan Didong jadi masalah buat para menteri korup tersebut. Kasim menjelaskan semakin banyak aset yang dimiliki pejabat, maka semakin tinggi nilai pajaknya. Begitulah arti undang-undang baru Didong. Hyogyun kaget raja menemuinya. Ia mengingatkan Hansun bahwa aturan adalah raja memanggil bawahannya, bukan raja yang menemui bawahan. Pak Chun mulai curiga akan kedekatan raja dengan sekretaris negaranya. Saat berbincang ringan dengan Kasim, datang Sawal pelayannya. Ia menanyakan hal pribadi kehidupan gadis ini karena umur gadis belia ini sudah bekerja di istana. Sawal mengatakan ia bekerja di istana karena orang tuanya miskin dan banyak menanggung hutang. Ayahnya pun telah meninggal di penjara karena tidak bisa bayar hutang pada pejabat daerah dengan bunga yang sangat tinggi. Ibunya pun lari entah kemana. Hansun marah, ia ingin pejabat daerah itu dihukum. Kasim yang mulai simpati dengan raja palsu ini memberitahu bahwa raja bisa menyuruh pengawal pribadinya untuk membawa pejabat itu ke hadapannya. Paginya raja mengadakan rapat darurat dan memberlakukan kembali hukum Didong. Pak Chun dan kawan-kawan dengan berbagai alasan menolak. Tetapi Hansun menghardik bila rakyat sudah banyak menjadi Kasim dan pelayan gara-gara hutang pada rentenir yang mereka adalah para tuan tanah yang menjadi pejabat daerah. Pantasnya mereka bayar pajak tinggi. Hansun lalu menyeret salah satu pejabat daerah yang telah memberi pinjaman bunga tinggi pada orang tua Sawal pelayannya. Hansun mengatakan jika ia menyiksa orang ini pasti ia akan mengaku siapa saja pejabat menteri di sini yang membackinginya. Mereka akhirnya menerima aturan Didong saat itu juga. Meski sekretaris tahu maksud baik Hansun, tetapi ia memarahinya karena perbuatan Hansun tadi adalah sangat ekstrim. Segala perubahan hukum tidak boleh begitu saja diterapkan tanpa tahapan prosedur yang digariskan undang-undang. Hansun menjawab, kenapa begitu ribet untuk menegakkan suatu kebenaran? Tiba-tiba ada suara pelayan yang mau masuk, sehingga Hansun dan Hyogyun panik dengan posisi duduk mereka yang harus menyesuaikan. Dan kini Hansun tengah terbeban pikirannya karena penyelidikan Yo Jong-ho kembali dilakukan oleh para tikus-tikus istana itu dengan penyiksaan berat. Saat resah tiba-tiba Permaisuri datang ke kamarnya. Ternyata Permaisuri mau bunuh diri di depannya. Langsung saja Hansun menepis pisau dari tangan Permaisuri. Ia menenangkan Permaisuri dengan berjanji akan membebaskan Yo Jong-ho. Paginya penyiksaan tak manusia pada Yo Jong-ho semua kaget saat raja datang ke sana. Belum pernah seorang raja Joseon mendatangi langsung tempat penyiksaan seperti ini. Raja Gwang Hai tiruan ini langsung bertanya apa benar Yo Jong-ho selalu mengkritik raja dan menghinanya. Yo Jong-ho menjawab, iya, dirinya benci sekali raja karena dia telah berubah semenjak dikelilingi menteri-menteri korup. Dulu raja adalah orang yang baik dan cinta rakyatnya, apalagi saat negara perang dengan Jepang. Namun saat keadaan membaik dan para pejabat korup itu mempengaruhi sikap raja menjadi lalim pada rakyat. Hansun langsung bertanya apa ia yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Yo Jong-ho menjawab, tidak, ia hanya mengkritik, tapi bukan untuk memberontak apalagi rencana membunuh. Hansun langsung menyuruh pengawal membebaskannya. Hari itu Hansun berjalan-jalan. Ia menyuruh pengawal pribadinya untuk menjauh, tetapi pengawalnya tetap teguh disiplinnya. Pengawal raja harus selalu ada di dekat. Ini membuat Hansun melempar sepatunya agar pengawalnya itu lari mengejar. Hansun pun menemui Permaisuri dari luar pagar. Ia mencoba membuat Permaisuri tertawa tetapi gagal.
Permaisuri memang selalu berwajah murung dan tidak pernah tersenyum. Hansun masuk karena pengawalnya sedang mencari-cari dirinya. 유정호는 방면하였어. Permaisuri berterima kasih karena telah membebaskan kakaknya dari tuduhan makar. Hansun meminta imbalan bahwa Permaisuri harus tersenyum. Meski sulit sekali, akhirnya wajah wanita itu bisa menampakkan senyumnya. Semua jadi bujar ketika pengawal pribadi menemukan raja berada. Sesaat pengawal paling disiplin ini melihat ada yang beda di tangan raja, yakni terlihat lebih kasar. Hal ini segera disampaikan pada Kasim, tetapi tentu saja Kasim menepisnya. Kasim lalu berkonsultasi apakah perlu rahasia ini diketahui oleh Do Bojang, sang pengawal. Sekretaris menjawab, meski Do Bojang adalah orang yang paling jujur dan disiplin di istana, tetapi ia khawatir akan ada gejolak di hati Do Bojang. Sawal menyampaikan pesan raja pada Permaisuri bahwa kacang manis yang dikirimnya ini untuk segera dihabiskan agar wajahnya tidak lagi pucat. Permaisuri tersipu dengan perhatian raja. Kembali Haegyun menegur Hansun soal tindakannya membebaskan kakak Permaisuri dengan tanpa proses pengadilan. Ini akan menyebabkan kegaduhan para pejabat. Lagi-lagi Haegyun mau memukul Hansun karena ia menjawab dengan sekenanya. Tapi tiba-tiba datang Sawal pelayan. Mereka berdua jadi kebingungan dan gugup akan posisi duduknya. Kesempatan bagi Hansun untuk mengerjai sekretaris karena ada pelayan di situ yang tentu Haegyun tidak berkutik. Sebagaimana raja yang memerintah bawahan, raja menyuruh mengambil permen dan menyuruh memakannya, tetapi saat mau membuka mulut, raja mengatakan sekretaris akan pamit undur diri keluar. Meski dongkol, Haegyun keluar tanpa bisa menolaknya. Sawal menyampaikan pesan Permaisuri bahwa ia menunggu raja di sebuah taman besok malam. Hansun berusaha membuat kata-kata indah seperti puisi yang akan disampaikan pada Permaisuri nanti. Ia bertanya pada Do Bojang bagaimana menurutnya. Tentu pengawal yang taunya bela diri dan aturan disiplin ini menjawab puisi itu tidak melanggar aturan istana. Hansun tersenyum mendengar kekakuan pengawal setianya ini. Lalu ia bertanya pada Hansun sang Kasim. Kasim menjawab masih kurang sedikit. Hansun jadi resah. Ia memutuskan untuk menyelesaikan puisinya di perpustakaan. Yang itu artinya Kasim dan Do Bojang ikut lembur sampai pagi. Esok malamnya raja menemui Permaisuri. Do Bojang mengingat langkah raja seperti orang yang dikenalinya yang ia tangkap kapan hari itu. Permaisuri bertanya apa raja masih ingat dengan janjinya waktu itu saat ia dinobatkan jadi Permaisuri. Sesaat Hansun bingung. Lalu Permaisuri berkata bahwa raja dahulu berjanji akan menggenggam tangannya sampai nafas terakhir. Hansun lalu membacakan puisi yang ia lembur kemarin. Tetapi mendadak Do Bojang datang dan menempelkan pedang padanya. Permaisuri berteriak agar Do Bojang meletakkan senjata. Tetapi Do Bojang menjawab bila raja di depannya ini palsu karena ia menemukan kejanggalan. Permaisuri lalu bertanya pada Hansun jika ia memang raja asli, tahukah ia letak tanda lahir Permaisuri? Hansun teringat saat kemarin Permaisuri mau bunuh diri di kamarnya. Ia melihat tanda lahir itu di dada kirinya. Permaisuri langsung menghardik Do Bojang. Kurang apalagi buktinya. Do Bojang langsung merasa bersalah. Ia bermaksud bunuh diri, tetapi Hansun langsung mencegahnya dan menendang Do Bojang ke sungai. Do Bojang terbangun dan ada Sawal di sana menyampaikan pesan raja agar setelah makan bubur kacang ia menghadapnya. Hansun langsung mengatakan pada Do Bojang bagaimana ia bisa menjadi pengawal raja sejati jika ia malah bunuh diri, yang itu artinya ia tidak bisa melindunginya. Hansun berpesan agar Do Bojang jangan pernah mencabut pedangnya lagi kecuali untuk melindungi dirinya. Do Bojang yang kaku dan keras itu seketika menangis sesenggukan melihat kemuliaan hati raja. Haegyun menemui Kwang Hai yang sudah sembuh. Raja akan segera kembali ke istana guna melawan musuh-musuh pengkhianatnya. Tetapi tentu saja penggantinya harus dibunuh, yakni Hansun. Raja mendapati wajah Haegyun berubah saat mendengar itu. Lalu ia bertanya apa sekarang Haegyun telah berteman dengan badut gibang itu. Tampaknya keberadaan raja di sana telah diintai seseorang.
Hari itu seluruh kelompok persekongkolan mendesak raja untuk segera menurunkan permaisuri dari statusnya kini. Raja mengatakan itu tidak mungkin, tetapi para menteri korup terus memaksanya. Sesuai peraturan, bila suara terbanyak dari Dewan Menteri, raja harus menyetujui. Raja keluar dan berkata lantang, jika permaisuri harus turun, maka mereka juga harus menurunkan tahtanya sebagai raja. Rupanya di sana ada permaisuri yang menyaksikan. Tak tahan, Han Sun langsung melompati para bawahannya itu untuk datang ke permaisuri. Dan mengajaknya lari keluar aula. Yang bingung mengejar adalah Do Bojang, disusul pengawal lain yang juga tergopoh berusaha mengejarnya. Sesampai di pintu taman, Han Sun memerintah Do Bojang jangan ada yang boleh melewati pintu ini. Permaisuri mengatakan bahwa tindakan raja ini sangat ceroboh dan bisa membahayakan raja sendiri. Park Jun mendapat laporan bahwa ada raja yang lain di kuil, artinya ada dua raja Chosun. Disuruhlah kaki tangannya menanyakan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada raja sekarang, yakni pada Han Sang-gun, kepala dayang. Han Sun gugup saat permaisuri menemuinya. Ia berkali-kali menenggak arak tanpa sadar. Dan makin paniklah ia ketika permaisuri membuka bajunya. Saat ia pasrah, permaisuri berhenti karena melihat dada kiri raja tidak ada tanda bekas luka yang didapat dahulu saat perang dengan Jepang. Ratu tahu ini bukan Gwang Hai, raja Chosun. Bahayanya, permaisuri mengatakan jika raja yang asli telah kembali ke istana, maka nyawa Han Sun terancam. Permaisuri sempat menanyakan pada sekretaris apa pembebasan kakak kandungnya dari tuduhan makar atas keinginan raja palsu ataukah keinginan sekretaris. Hyuk-yun menjawab itu keinginan raja palsu. Hyuk-yun berkata pada Han Sun besok adalah hari terakhir Han Sun sebagai raja. Ia menanyakan kenapa Han Sun tidak lari ketika permaisuri mengatakan bahwa raja asli akan membunuhnya. Han Sun tidak menjawab. Hyuk-yun mengira itu karena ia belum membayar lunas Han Sun sesuai perjanjian. Hyuk-yun berkata kepada Samsung bahwa besok Han Sun boleh mengatakan dan memutuskan apapun tanpa izin darinya, karena itu adalah tugas raja terakhir. Han Sun memanggil Sawal dan memberinya uang 20 tael tadi. Han Sang-gun menjumpai Sawal dan berbisik agar mengambil permen beracun. Rencananya adalah saat ia menjalankan tugas mencicipi makanan raja terlebih dahulu sebelum raja memakannya, Sawal menyimpan permen itu di mulut dan memuntahkannya di mangkuk raja agar tidak ketahuan. Sawal harus melakukan itu atau seluruh dayang akan mati oleh orang yang menyuruhnya ini. Han Sun untuk terakhir kalinya menemui permaisuri dan masih berharap permaisuri tersenyum di hari terakhirnya. Ia memberikan penghormatan dan kalimat perpisahan karena besok ia terakhir ada di istana, bisa selamat atau terbunuh. Hari itu sidang dewan menyampaikan bahwa upeti untuk Kaisar Ming akan segera dilaksanakan. Juga perintah Kaisar supaya Joseon mengirim pasukan panah dan berkudanya untuk membantu Ming dalam suatu perang. Salah satu menteri yang bersih menolak bila pasukan Joseon dikirim ke sana maka perbatasan akan lemah dari serangan bangsa Manchuria. Terjadi perdebatan antara menteri-menteri bersih dengan menteri-menteri korup. Han Sun yang semula diam langsung menghardik bahwa Ming bukan hal yang harus ditakuti dan dituruti. Apalagi upeti yang dikirim adalah uang rakyat Joseon yang makin lama makin tercekik. Raja lebih baik jadi pencuri ketimbang memeras rakyat, karena ia 100 kali lebih menghormati rakyatnya ketimbang menghormati Kaisar Ming. Raja memerintah pula untuk berunding dengan suku di utara agar menjaga perdamaian dengan Joseon. Hyuk-yun, Kasim dan lainnya tertegun melihat keberanian raja ini. Semua diam, tak ada yang membantah. Inilah saat Sawal untuk menjalankan perintah kepala dayang untuk menaruh permen beracun ke makanan raja lewat mulutnya.
Raja yang tak tahu apa-apa makan dengan lahapnya dan bercanda pada para pelayan. Tetapi ia melihat ada yang aneh dengan Sawal. Ia pucat pasi dan menangis. Ternyata racun untuk raja telah ditelannya sendiri. Ia roboh muntah darah. Raja langsung membawa lari ke tabib. Tetapi ia tetap tak tertolong. Karena ketakutan, kepala pelayan mengaku bahwa ia dipaksa oleh seseorang bernama Juldosa dengan ancaman akan melenyapkan semua pelayan bila tak mau menjalankan. Hansun langsung memerintahkan penangkapan pada kaki tangan Pak Chun tersebut. Raja langsung menginterogasinya dengan penyiksaan yang sama dialami oleh kakak permaisuri. Saat rapat tertutup para menteri korup, Pak Chun menyodorkan saksi pada Perdana Menteri Kim Jong-se bahwa raja yang ada sekarang tidak punya luka di dada kirinya. Perdana Menteri kaget. Hyo Kyun menyuruh Hansun segera melarikan diri karena situasi makin membahayakan. Dan malam itu semua begundal tengik itu mengarahkan pasukan istana untuk mengepung raja. Saat mereka berdebat dengan Hyo Kyun, pintu terbuka. Muncullah raja dari dalam. Pak Chun mengatakan bahwa dirinya akan membongkar kedok raja palsu ini. Raja menugas berani sekali para menteri datang ke sana membawa pasukan dan mau melujutinya. Sanksinya jelas, penghinaan pada raja adalah hukuman mati. Letnan pasukan langsung bertindak membuka paksa baju raja, dan terkejutlah mereka semua. Tanda luka di dada kiri Raja Joseon ada di sana. Itu artinya ini adalah raja asli. Maka segera saat itu raja memerintahkan menangkap semua menteri yang menjadi otak peristiwa ini. Di tempat lain, Do Bojang yang ditugasi menghabisi Hansung di suatu tempat malah akhirnya memutuskan untuk membiarkan Hansung lepas. Do Bojang memberitahu tak jauh dari sini ada pelabuhan. Pengawal raja ini menyuruh Hansung segera pergi, karena para pengawal lain akan segera ke sana untuk memastikan Hansung sudah mati atau belum. Dan benar, sekelompok pengawal khusus mendatangi tempat itu. Pemimpin pasukan itu mengatakan bahwa Do Bojang harus segera menghabisi raja palsu. Tapi Do Bojang menjawab palsu atau tidak baginya ia adalah raja. Maka segera para prajurit itu mengeroyok Do Bojang. Hansung melihat Do Bojang melawan musuh-musuhnya dengan gagah berani. Hebatnya Do Bojang meski terluka parah telah bisa merobohkan semua prajurit pilihan itu. Meski ia pun sekarat. Sebagai tanda baktinya yang terakhir, Do Bojang berusaha membetulkan sepatu Hansun yang terlepas sebagaimana pernah dilakukannya. Hansun menangis keras atas pengorbanan Do Bojang. Di kapal Hansun melihat sosok Hye-gyun di sana. Tidak hanya Do Bojang, sekretaris ini juga telah menyelamatkan nyawanya dari usaha pembunuhan dirinya karena diperintah Raja Gwang Hae. Sekretaris juga melakukan penghormatan terakhirnya untuk Hansun.
Kalian mungkin bertanya bagaimana para menteri korup tadi terjebak untuk melucuti raja asli. Sebelumnya adalah Park Chun berencana menghabisi raja asli di kuil, sedang raja palsu akan dilucuti agar Park Chun punya alasan kuat mengambil kekuasaan menurunkan raja palsu. Tetapi Raja Kwang Hai yang akan dibunuh sudah diselamatkan Heo Gyun. Sedang Han Sun raja palsu yang tengah bertahan di istana, oleh Kasim disuruhnya segera pergi menyelamatkan diri dari bahaya Raja Kwang Hai sendiri. Begitulah kisah ini saya selesaikan dan semoga kalian terhibur dan mendapatkan makna dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah hebat lainnya.